Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semua, pada pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi di acara yang lebih seru ya. Karena materi hari ini yang akan kita bahas itu berbeda teman-teman semua dari materi-materi sebelumnya dan belum pernah ada juga. Nah, jadi teman-teman beruntung banget nih yang hadir pada pagi hari ini karena bisa menyimak materinya dari mentornya langsung, dari praktisinya langsung, dari ahlinya langsung ya. Alhamdulillah teman-teman semua yang akan share ilmunya pada pagi hari ini, beliau itu sudah mungkin bisa dibilang sudah expert dan sudah lama banget mengenal ilmu tentang dunia per-Facebookan. Nah, kita di sini nih yang masih baru atau teman-teman yang masih bingung cara memaksimalkan Facebook, cocok banget ya teman-teman semua. Teman-teman bisa menyimak dari awal sampai akhir ya. Oke, kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan harapan webinar kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Jaringan kita lancar ya, nggak ada kendala semuanya, dan materi yang akan disampaikan sama mentor itu bisa teman-teman cerna dan simak dengan mudah. Oke teman-teman, sebelum kita mulai saya pengen tahu dulu dong teman-teman yang hadir ini dari mana saja. Silakan teman-teman absen dulu di kolom komentarnya ya. Wow, udah ada dari Tangerang, Aceh hadir. Masya Allah Mbak Tri. Teman-teman yang lain? Ciamis. Oke, yang lainnya? Ada dari Parepare. Masya Allah ya, teman-teman semua jauh sekali. Blitar, Purwakarta, Jakarta, Surabaya, Klaten, Bali, Maluku juga hadir, Banjaran. Teman-teman yang lainnya, ada dari Jawa Timur, ada lagi, atau dari Lombok. Oh, Sukabumi. Halo Mbak Eli Ade. Sukabumi ada ternyata ya. Bogor. Bogor atau yang lainnya mana lagi yang belum saya sebutkan? Oh, Cilegon. Oke, Cilegon sudah ada nih perwakilannya. Bekasi pasti ada ya, selalu hadir. Tangerang, Banten, Mbak Rika. Alhamdulillah juga ya, yang hadir ternyata semakin bertambah ya teman-teman semua. Memang teman-teman luar biasa sekali ya, di saat yang lainnya mungkin sekarang sedang sibuk ya bekerja, atau mungkin yang lainnya sedang liburan karena weekend ya. Tapi teman-teman yang hadir ini luar biasa, masih bisa menyimak ya, mendapatkan ilmu atau insight baru tentang per-Facebookan nantinya. Wow, Medan hadir juga teman-teman semua, luar biasa. Oke, alhamdulillah absennya sudah ya. Ternyata yang hadir dari berbagai macam daerah, teman-teman semua ya. Nah, dengan adanya webinar yang seperti ini, ternyata kita masih bisa bersilaturahmi, teman-teman semua. Walaupun kita berada di daerah yang berbeda, jauh gitu ya, kita nggak bisa menjangkau kalau kita bisa ketemu secara langsung, tapi dengan adanya webinar-webinar yang seperti ini gitu, kita tuh bisa saling bersilaturahmi. Walaupun kita berbeda daerah ya, kita nggak mengenal satu sama lain, tapi dengan adanya webinar seperti ini kita bisa saling mengenal teman-teman semua ya, insya Allah. Oke, kita mulai ya. Kayaknya sudah pada nggak sabar nih teman-teman semua, sudah pengen menyimak tentang per-Facebookan. Sebelum saya lanjut ke mentornya, coba teman-teman semua yang hadir, teman-teman sudah punya Facebook atau belum? Boleh di kolom komentar. Yang sudah silakan komen sudah, dan yang belum silakan komen belum ya teman-teman. Sudah, tapi nggak aktif, belum aktif. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita sambil belajar ya Pak Roy ya. Oke, alhamdulillah banyak yang sudah.
Alhamdulillah ya, rata-rata memang Facebook semua sudah punya. Punya beberapa akun, beberapa sudah kehilangan akses. Oke, nggak apa-apa. Kalau seperti itu Pak Jamil, bisa difokuskan buat satu untuk dimaksimalkan Facebooknya. Ya, nah teman-teman semua, teman-teman menggunakan Facebook ini untuk apa sih? Ya, untuk bisnis atau untuk sekedar teman-teman scrolling aja? Oke, silakan teman-teman komen lagi di kolom komentar. Untuk apa teman-teman menggunakan Facebook ini? Promosi jualan, oke. Yang lainnya? Bisnis, personal branding. Yang lain? Udah lama nggak upload foto untuk jualan kuliner waktu itu. Oke Pak Roy. Nanti kita maksimalkan ya. Pada pagi hari ini kita langsung berbincang langsung nih sama mentornya. Assalamualaikum Teh Runi. Alhamdulillah. Halo, Wajah Waalaikumsalam cantiknya warahmatullahi sudah wabarakatuh. kelihatan. Kabar? Assalamualaikum Teteh. Apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Suara saya kedengeran nggak? Aman-aman. Udah kedengeran. Aman. Oke. Oke. Masya Arab Allah, ramai ya pada sekali pagi hari. ya. Ya Allah, teman-teman semua, saya bisa mengundang Teh Runi ya. Saya mau cerita dulu nih ke teman-teman semua ya. Dulu awal-awal saya membangun bisnis gitu ya. Saya tuh pengen banget ya memang belajar tentang mengenal Facebook gitu ya. Terus saya masuk ke Inscript, saya pelajarin gitu ya. Di Inscript itu ada apa saja dan ternyata ada Teh Runi, ini salah satu mentor ya. Bukan hanya mentor nih teman-teman semua, merupakan seorang leader juga di Inscript yang sudah mendapatkan omsetnya ratusan juta rupiah, teman-teman, Masya Allah ya. Nah, di sini teman-teman semua kita akan belajar nih dari Teh Runi ya. Nah, teman-teman semua juga pasti penasaran ya, bagaimana sih Teh Runi ini bisa membangun bisnisnya atau cerita-ceritanya. Sebelumnya saya pun jujur belum tahu gitu. Jadi biar kita sama-sama aja ya, kita mendengarkan langsung dari Teh Runi gitu. Silakan Teh. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah pada siap nyimak? Siap ya, tadi udah banyak yang chat. Saya senang banget karena pagi ini weekend, tapi kita sama-sama di sini untuk belajar bareng. Saya tuh seneng kalau sharing. Kenapa? Karena saya juga belajar lagi, biasanya dari sharing teman-teman dan juga dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Saya bukan berarti saya tahu semua. Mungkin ada dari Bapak Ibu sekalian yang punya pengalaman yang ternyata lebih oke, nanti boleh banget kita sharing ya. Nah, sebelumnya saya mau pakai slide ya, Puji ya. Ya, Aku share silakan. screen ya. Oke, sebentar. Um, kelihatan ya? Kelihatan nggak? Aman. Aman. Oke, sebentar. Saya kasih. Oke. Nah, udah jelas ya? Oke. Jadi pagi ini insya Allah kita akan belajar tentang bagaimana mengoptimasi Facebook personal. Artinya apa? Di sini kita nggak main FB Ads ya, kita nggak pakai iklan yang berbayar. Kita menggunakan Facebook yang akunnya itu bukan page ya. Artinya akun Facebook. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian sudah tahu bedanya page dengan akun personal. Biasanya kalau page itu komunitas ya, isinya satu arah, kita ngasih informasi produk atau jasa atau apapun itu, nanti kemudian kita bisa menawarkan di situ. Nah, sementara kalau akun personal itu kita pakai untuk ya bersosial media, berjejaring gitu ya, kita nanti saling komen sama teman di situ gitu. Nah, teman-teman di sini hari ini kita akan belajar mengoptimalkan Facebook personal.
untuk bisnis atau untuk jualan ya. Jadi gimana sih caranya nggak pakai iklan berbayar tapi bisa kita gunakan untuk bisnis. Sebelum mulai kita sebenarnya saya kasih blur nih. Ini kira-kira ada yang tahu nggak hewan apakah ini? Oh belum. Hewan apakah ini kira-kira ada yang bisa jawab di chat boleh? Silakan teman-teman dijawab. Hewan apakah itu? Kupu-kupu katanya. Ada yang berpendapat lain? Kupu-kupu. Oke. Oke, nanti pertanyaan saya jawab ya. Pertanyaan tentang Facebook saya jawab. Ini supaya teman-teman ini dulu fokus dulu ke sini biar fresh gitu. Oke, sudah kupu-kupu katanya. Mari kita lihat apakah betul jawabannya. Apa tadi? Ternyata berbeda. Beda ya, ternyata ya. Jadi hewan apakah itu? Jadi hewan apakah ini gitu ya? Tergantung imajinasi. Luar biasa. Oke. Mohon maaf ya kalau ada iklan sedikit, biasa ibu-ibu gitu. Kalau di rumah pasti anaknya mau ikut. Satu lagi sebelum saya mulai. Hewan apakah ini kira-kira? Ya, teman-teman dijawab, jangan takut salah, nggak apa-apa. Nggak bakal kita hukum. Ada yang bilang sapi, kuda, tapir, penguin, oke, kucing, kelinci, oke deh. Baiklah, kita buka saja kalau begitu ya. Kira-kira apa ini? Dia hasil kawin silang ternyata ya sama panda. Oke, sudah cukup fokus, sudah cukup fresh ya. Baiklah, Masya Allah kata Kak Kia. Oke, sekarang kita mulai masuk materi. Nah, perkenalan dulu. Ini adalah profil saya. Aduh, sorry. Saya adalah CPC itu Certified Professional Coach ya, dan juga mentor atau trainer. Kemudian saya juga founder dari Love atau Learn All About Facebook, dan usaha offline saya adalah Just Tip Paket dari Jakarta ke Nabire Papua. Jadi teman-teman saya itu sekarang tinggal di Nabire Papua. Makanya senang banget ketemu sama teman-teman Bapak Ibu dari berbagai daerah. Ya, tadi ada yang dari Aceh, benar-benar dari Sabang sampai Merauke nih kita ya, dari ujung barat ke ujung timur. Oke, lanjut ya. Oke, jadi teman-teman atau Bapak Ibu sekalian, sekarang media sosial itu banyak sekali pilihannya. Mau milih mengoptimalkan apa nih? Ada Facebook, ada Instagram ya, ada TikTok, mau di YouTube juga boleh. Jadi saran dari saya adalah pilih sosial media yang paling dikuasai. Tapi bukan berarti kita tidak belajar menguasai sosial media lain. Kalaupun misal sekarang teman-teman punya Instagram gitu ya, udah jualan di Instagram, tapi kok kayaknya hasilnya belum maksimal aja ya, dan terus kayaknya kok berat gitu ya, saya mau posting ini tuh kayaknya berat. Nah, siapa tahu passion teman-teman atau teman-teman tidak cocok di situ. Coba di platform sosial media yang lain. Dulu juga saya punya semuanya, ya saya coba juga semuanya, namun yang membuat saya paling nyaman adalah Facebook. Makanya saya memang walaupun punya semua yang ada sosial media itu platformnya saya punya, tapi untuk saat ini saya lebih mengoptimalkan di Facebook personal, terutama untuk bisnis dan jualan. Ya, nah sekarang saya mau tanya, kalau Bapak Ibu sekalian lagi
sumpek nih di rumah, tapi nggak bisa liburan jauh-jauh. Ya, pilihannya antara paling ke mall ya atau ke pasar tradisional. Misalnya pilihannya dua ini. Kira-kira untuk refreshing ya, Bapak Ibu sekalian lebih pilih mana? Coba di kolom chat. Lebih suka ke mall apa ke pasar tradisional kalau mau refreshing? Sekali lagi tadinya nggak ada niat, bukan untuk belanja ya, bukan untuk belanja, tapi pengen refreshing. Kira-kira lebih suka mana nih? Oke, mall, oke. Oh, ada yang pasar juga, oke. Mall, rata-rata mall ya. Ada yang pasar tradisional, oke. Ada yang ya, oke. Nggak ada pilihan yang salah. Namun ya, kalau bisa dilihat, mayoritas orang lebih memilih mall. Walaupun saya tidak bilang semuanya ya, itu sih tergantung selera. Tapi kenapa sih orang lebih pilih mall? Ya, kebanyakan ya. Untuk refreshing, sekali lagi ini bukan untuk belanja. Niatnya cuma window shopping. Tapi biasanya kalau ke mall pasti aja ya ada yang keluar gitu dari rekening. Dana tuh ada aja yang keluar dari rekening. Padahal tadinya nggak mau belanja. Namun kalau ke mall ya entah kita beli minum gitu ya, ngelihat apa yang lucu gitu, beli atau tahu-tahu jadinya pengen nonton gitu. Oke. Nah, menurut pengalaman ya, belum belum terbuka slide 3 ya. Oke, ya. Mall lebih banyak atau lebih layak dijadikan tujuan refreshing karena sangat mengutamakan kenyamanan pengunjung ya, dan tentu saja menyediakan fasilitas yang lengkap. Selain itu, mall juga suka mengadakan hiburan seperti live music dan event menarik lainnya yang mungkin kita tidak temui di pasar tradisional. Demikian juga masalah kenyamanan ya. Mall itu bersih, wangi gitu ya. Oke. Ya. Kebanyakan mall ya. Oke. Lanjut ya. Kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan boleh ya, boleh ditanya tadi. Sorry, tadi ada yang kelewat ya. Sebentar saya ke atas dulu. Tadi kayaknya udah ada yang nanya tentang Facebook personal ya. Sebentar, sorry tadi agak kelewat saya. Akun page itu maksudnya akun FB profesional. Sekarang akun pribadi juga bisa dengan mode profesional kok ya. Akun page itu biasanya dimiliki bukan perorangan ya. Jadi misalnya kayak ada komunitas pakai itu, atau kita memang sengaja mau bikin page bisnis atau halaman bisnis ya, itu pakai akun page ya, atau fan page ya. Nah, sementara akun pribadi ya itu yang maksudnya akun personal. Sekarang akun pribadi pun enaknya sudah bisa menggunakan mode profesional. Jadi nggak perlu takut fitur-fiturnya kurang ya. Di akun pribadi pun sekarang fitur Facebook itu udah oke banget. Oke. Poinnya bukan itu ya Pak Jamil, nggak semua orang bisa ke mall. Sama, saya juga nggak bisa ke mall, di Nabire nggak ada mall. Poinnya sebenarnya bukan mall atau tidak, ini hanya perbandingan saja. Ya, nanti kita akan tahu kenapa sih kita membandingkan mall dengan pasar tradisional ya. Poinnya bukan itu ya. Saya di Nabire juga nggak bisa ke mall kok. Di Papua belum ada ke mall ya. Akun page apa bedanya dengan FB Ads? Beda. Kalau akun Facebook atau fan page, page itu akunnya. Kalau FB Ads itu adalah iklannya. Kalau kita mau beriklan, ya kita punya page dulu nih, punya halaman Facebook dulu. Kita mau beriklan, nanti di situ baru kita bisa ngatur iklan kita itu mau disebar ke berapa orang gitu ya, mau bayar berapa, itu di page diaturnya ya. Sementara yang saya obrolin ini nanti akun personal ya, nggak perlu pakai page. Oke. Oke, lanjut ya. Nah, seperti yang tadi saya cerita ya Pak Jamil, ini bukan masalah kita bisa ke mall apa enggak. Saya hanya mau ngasih kita mau ambil pelajaran
Ya, apa sih yang dapat kita pelajari dari marketingnya mall itu sendiri? Ya, pertama, mereka rela memberi terlebih dahulu sebelum mereka menjual produk. Ya, rela berkorban dulu, bersusah payah menciptakan suasana menarik agar pengunjung betah. Mereka punya pasukan kebersihan gitu ya sendiri, terus dibikinlah ruangannya yang dingin ya supaya orang tertarik datang. Itu dulu supaya orang tertarik datang dulu gitu. Dibikin mall supaya orang tertarik datang, kemudian lihat produk yang ada di dalamnya. Nah, itu bisa kita ATM itu amati, tiru, modifikasi ke Facebook. Itu bisa ya. Nah, ini do and don't-nya saya lewati dulu. Nah, ini yang tadi saya bilang. Amati, tiru, modifikasi apa yang dilakukan mall terhadap akun Facebook yang kita miliki. Agar apa? Agar orang tertarik juga untuk datang melihat. Ya, kalau orang tertarik datang melihat, mereka juga akan melihat apa yang kita iklankan di situ. Nah, kalau kita cuma ngiklan gitu ya, ngiklan terus cuma hard selling, kasih gambar aja terus gambar jualan kita tanpa ada interaksi, tanpa ada personal branding, bukan tidak bisa sama sekali, bukan, tapi sulit. Kenapa ya? Karena orang sekarang di Facebook itu sebenarnya masuk Facebook itu bukan untuk belanja. Tuh, mereka biasa cari hiburan, kemudian pengen hahaha sama teman-teman, pengen saling komen gitu ya. Jadi bukan untuk belanja orang masuk ke Facebook. Namun seperti saya tadi bilang, kita bisa amati, tiru, modifikasi strategiknya mall ini. Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan nih? Kalau kita mau akun Facebook kita rame didatengin orang dan akhirnya mereka juga tahu nih kita jualan apa sih, kan? Pertama, fokus on sharing. Fokus sharing sebelum selling. Jadi kita harus banyak sharing dulu. Nah, sharingnya apa nih Teh gitu ya? Saya suka bingung mau sharing apa di Facebook. Sebenarnya orang itu suka membaca cerita daripada membaca iklan. Nah, di Facebook itu tugas kita cerita. Ya, cerita aja, cerita misalnya keseharian kita itu sebagai branding. Ya, jadi misalnya, pagi ini sebelum bisa layeh-layeh gitu ya, saya kudu siapin bekal untuk anak misalnya gitu kan, atau apa yang pagi-pagi biasa Anda lakukan itu bisa diceritakan. Oke, it's okay, nanti ada rekamannya ya. Ya, insya Allah ada rekamannya. Oke, bentar. Yang kedua, ini juga nggak kalah penting ya, adalah build your personal branding. Bikin followersmu yakin bahwa kamu bisa dipercaya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, angka penipuan lewat Facebook itu lebih sedikit daripada lewat Instagram. Ini yang berupa all shop ya. Kenapa? Karena biasanya di Facebook itu orang sudah yang dipercaya, yang mudah bikin pelanggan percaya itu yang biasa bercerita. Dia bercerita tentang kegiatannya, dia bercerita tentang anak-anaknya, kemudian di kolom komennya juga udah rame tuh yang kenal ya, saling kenal. Jadi kalau dia mau nipu juga, dia akan mikir kalau nipu kan gampang aja tuh kita share profilnya ya di Facebook, orang udah tahu semua. Sayang-sayang dong, kita udah banyak temen, udah ribuan temen, kemudian ada satu yang share bilang kita penipu kalau misalnya kita mau nipu. Jadi agak mikir-mikir gitu ya kalau mau nipu di Facebook itu. Karena agak lingkup pertemanannya itu luas. Jadi personal branding kalau dirusak gitu ya gampang, kalau di Facebook itu dirusak gampang. Nah, sementara kalau di IG jarang gitu ya. All shop itu jarang menampilkan sisi personal branding. Biasanya jualan-jualan gitu. Kita bisa lihat dari testimoni gitu. Ya. Nah, yang ketiga tentang konten. Apa aja sih yang misalnya mau kita kasih nih ke para followers ya atau teman-teman di Facebook?
yaitu berikan konten yang bermanfaat. Yang bermanfaat itu yang kayak gimana ya? Nah, ada yang berpikiran kayak gitu nggak? Nah, sekarang saya tanya ke teman-teman semua. Teman-teman biasanya kalau follow atau mengikuti akun itu ikuti karena apa? Misal, kalau ibu-ibu nih ya, ngikutin karena dia sering ngasih tips bekal atau resep masakan. Ya, kalau bapak-bapak mungkin yang suka ngulik misalnya alat yang suka ngulik motor misalnya cara perbaiki ini itu atau punya hobi misalnya apa yang suka di-share. Nah, konten itu yang bikin followers datang gitu. Ada yang mau nanya tentang kira-kira apa yang bisa dijadikan personal branding? It's okay, Kanisa. Ada Silakan yang bingung nggak? teman-teman. Ya, yang Nah, mau bertanya bisa langsung bertanya di kolom komentar ya. Silakan teman-teman semua. Mungkin kira-kira teman-teman kayaknya sambil memahami satu persatu nih Teh. memang agak banyak Iya, ya jadi ininya mereka ya langsung harus wow dipahami. Oke. memikirkan. Ada rekamannya, ada insya Allah teman-teman semua nanti di-share ya. Oke, bagus nih pertanyaan dari Kak Khoir. Yang bisa dijadikan branding diri apa? Suatu hal yang kita lakukan setiap hari atau sering kita lakukan yang nggak akan bikin kita bosen. Ya, saya mau contoh dari hobi itu bisa banget kita jadikan personal branding. Dari profesi pekerjaan itu bisa banget kita jadikan branding. Ya, oke. Kalau produknya banyak, apa yang perlu di-branding? Yang perlu di-branding personalnya, diri kitanya, penjualnya. Ya, penjualnya gitu. Yang perlu di-branding bukan produknya. Jadi gini, produk itu kan kita nggak tahu ya. Kita nih nanti bulan depan, minggu depan, tahun depan itu masih jualan produk ini apa enggak? Apa mau ganti produk baru? Makanya yang di-branding itu personalnya, jangan produknya. Oke. Nah, ada lagi yang nanya, Kak Riadatus Solihah. Saya seorang guru, bisakah saya cerita tentang murid-murid saya? Itu seru banget loh, Kak. Saya punya teman guru di Belitung kalau nggak salah. Dia selalu cerita tentang kelakuan murid-muridnya. Ada yang lucu, ada yang ngegemesin gitu ya. Yang penting jangan hati-hati aja ya. Jangan mempost hal-hal yang kira-kira nanti bikin sensi gitu ya, misalnya muridnya nakal terus nggak mau, terus kemudian kita menyinggung orang tuanya, kan tidak. Hal-hal yang ini aja, yang fun aja, yang kira-kira kalau di-share itu orang-orang akan wah seru ya jadi guru gitu kan. Saya rasa banyak ya kejadian-kejadian hari-hari guru yang masya Allah gitu ya, wah lucu banget nih anak-anak nih, dasar anak-anak gitu ya, kelakuannya lucu gitu. Oke, kalau kayak kata Kak Yanti, personal branding apa bisa dengan share agama atau nggak bisa ya? Bukan nggak bisa, bisa tergantung dari teman-teman yang ada di friend list-nya Kak Yanti. Kira-kira mereka suka nggak kalau kita share tentang itu? Karena kan beragam ya. Teman-teman yang ada di friend list kita itu pasti beragam. Ya, kita bisa tahu dari apa? Dari feedback-nya. Jadi kalau misalnya awal, ya nggak usah ragu, kita share aja yang kira-kira apa yang kita bisa. Nanti kita lihat perbedaannya, misalnya kalau kita share tentang A, dengan kita share tentang B, mana yang kira-kira lebih banyak mendapat reaksi dari teman-teman Facebook, itu kemudian yang kita fokus. Ya, kata Kak Roy, apakah ceritanya tentang kehidupan kita atau produk? Perlu ada hubungannya cerita dengan produk kita. Gini, saya selalu menyarankan kepada para peserta peserta kelas, branding itu tentang diri kita. Jadi nanti ketika kita mau pindah bisnis, mau jual produk yang berbeda, itu lebih mudah karena orang kenalnya sama diri kita, bukan produk kita. Kalau produk bisa aja ganti, ya produk itu bisa berganti-ganti. Gitu. Jadi yang lebih pas adalah personal branding dulu. Kalau kita mau membranding produk, misalnya kita hanya jualan satu produk, itu bisa disambi. Terus perlu ada hubungannya nggak cerita dengan produk kita?
Gini, personal branding itu cerita tentang diri kita. Tapi kan biasanya produk yang kita jual itu kita sudah gunakan ya. Lebih enak sih begitu ya, atau paling tidak kita paham. Ya kita bisa sambungkan cerita ketika kita menggunakan produknya ya, tapi jangan sampai bahasanya itu bahasa iklan. Itu memang yang perlu dilatih. Bagaimana cara kita bercerita tanpa terkesan bahwa kita mengiklankan produknya. Emang bisa, bisa banget ya. Nanti cuma memang harus dipelajari lebih detail ya kalau untuk yang ini ya. Boleh tanya secara langsung, silakan di kolom komen. Kalau Kak Hoirunisa, bisa personal branding tanpa menampakkan wajah kita, saya introvert. Nah, enaknya itu kita sebenarnya tidak harus selalu menampilkan foto pribadi. Cuma memang sangat membantu sesekali misalnya bisa kita tampakkan foto yang nggak usah yang close up gitu ya, yang mungkin kita lagi berkegiatan dengan anak ya, kemudian mungkin nggak yang kelihatan banget mukanya, mungkin pakai masker apa, yang jelas kita ada kelihatan di situ loh. Jadi kalau misalnya calon pelanggan mau beli produk kita, tertarik, dia yakin bahwa oh Mbak Runi Adriani ini memang real, akunnya real, orangnya ada. Gitu. Nggak yang cuma all shop yang tiba-tiba ada kemudian nanti ngilang. Ya, itu yang dihindari. Ya. Kalau Facebook enaknya tuh dengan tulisan pun sangat bisa. Saya juga jarang loh menampilkan foto ya, tapi bukan nggak pernah, jarang. Saya lebih suka menulis ya, nanti menyatakan gambarnya ya gambar anak atau gambar apa gitu ya, nggak yang selalu harus kita tampil foto pribadi gitu. Contohnya branding personal. Personal branding mungkin ya. Tadi sudah dijelaskan ya Kak Dery ya. Gimana cara bercerita yang baik ini, ada artikel apa ya? Kalau gimana cara bercerita yang baik? Bercerita yang baik ya itu harus berlatih. Kemampuan menulis itu sama seperti kemampuan berbicara. Lebih sering kita latihan menulis, lebih sering kita latihan berbicara, pasti lebih lancar. Ya, jadi yang harus dilakukan adalah ya latihan, lebih sering latihan, banyak nulis, banyak baca. Kalau kita mau pinter nulis, itu kita harus suka baca dulu supaya kita punya banyak kosakata, punya contoh-contoh kalimat yang enak dibaca, ya. Oke. Dari Kak Anita, menggunakan FB Ads apa perlu branding juga? Kalau FB Ads kan berbayar ya, dan kita bisa menargetkan calon customer, misalnya di wilayah mana, umurnya berapa. Berarti ya itu nggak perlu, karena bisa aja kita menargetkan orang yang sama sekali belum pernah kenal sama kita. Cuma kalau sekali lagi FB Ads itu berbayar ya, jadi belum tentu kita dapat ya. Jadi harus tahu dulu ilmu bagaimana setting audience untuk FB Ads gitu. Oke. Kalau kita bisnis jasa, apa bisa dibuat personal branding? Bisa dong, Kak Koyer. Saya personal profesional coach ya, sebagai coach saya menjual jasa ya. Personal brandingnya apa ya? Saya menampilkan saya tuh siapa gitu ya. Kemudian apa aja kegiatan saya. Jadi ketika saya ikutan kelas, ketika saya belajar dengan mentor misalnya, itu saya ceritakan. Ya, itu adalah personal branding. Oke? Okay? Wow, ternyata pertanyaannya luar biasa ya, Teh ya. Dari tadi, Masya Allah. Selesai ya, nggak apa-apa. Memang bahasan personal branding ini memang tidak bisa sebentar ya, karena ya karena luas ya. Oke. Oke, ini lagi yang menarik, karya Tusoliha. Setelah cerita tentang murid-murid tersebut, apakah saya produk atau foto kegiatan murid saya? Sekarang gini, saya kasih gambaran. Ketika teman-teman membuka Facebook, kemudian yang pertama kelihatan adalah foto produk. Kira-kira teman-teman mau nggak baca captionnya? Itu dulu. Kembalikan ke diri masing-masing dulu. Ketika kita buka Facebook ya, punya teman, misalnya ada akunnya teman yang berteman dengan kita, kemudian dia share foto produk dan
kebetulan produknya kita belum butuh pada saat itu. Kira-kira kita mau nggak baca captionnya. Nah, jadi saran saya untuk di feeds ya, untuk di feeds di status lebih baik kita menggunakan foto yang sesuai dengan cerita kita. Kalau mau sambil ngiklan, boleh di FB Story, boleh sambil cerita. Jadi kalau saya dulu waktu awal-awal saya justru pelit banget sama yang namanya foto produk dan nama produknya saya pelit. Saya kasih julukan aja. Jadi dulu waktu awal-awal saya booming ya, sorry sebentar ya, sebentar. Maafkan ya, ini anak-anak pulang sekolah jadi ribut. Jadi waktu pertama kali saya belajar tentang ilmu Facebook ini, ya saya itu dulu jual herbal, ya herbal diet. Nah, saya nggak pernah ngomong tuh nama produknya apa, kemudian saya nggak pernah jarang banget menampilkan foto produknya, terus namanya apa jarang. Tapi saya kasih si hijau bilangnya gitu, karena warnanya hijau ya. Jadi untuk awal ya, untuk bikin orang penasaran justru nggak dikasih lihat produknya, tapi saya ceritakan manfaatnya. Bagaimana cerita orang yang sudah menggunakan produk tersebut, itu yang saya ceritakan. Jadi saya tidak beriklan tentang produknya, tapi manfaat yang diperolehnya gitu. Ya, oke, Pak Jamil, saya pernah punya halaman profesional di Facebook dengan 9.000 follower, tapi di take down. Oh, oke, ya mungkin karena kontennya ya Pak ya. Ada memang beberapa konten di Facebook yang memang ini kan sensitif sekali ya untuk Facebook ya. Mungkin karena kontennya. Kalau nggak suka cerita kegiatan pribadi gimana? Kak Risti mungkin bisa dipertimbangkan untuk pakai misalnya nggak suka kegiatan pribadi, tapi bisa kok kita cerita satu kegiatan yang tidak terlalu mengekspos kehidupan pribadi. Maksud saya kehidupan pribadi ya kita juga bukan yang cerita tentang problem-problem, enggak. Contoh nih, ada teman Facebook saya yang followersnya banyak banget hanya karena dia suka share bekal makan anaknya sambil cerita. Misalnya si anak tuh saya seneng banget kalau pulang tempat bekalnya itu kosong, kemudian dia dengan bersemangat cerita, tadi di sekolah tuh teman-teman pada nanya, ih kok kamu bekalnya lucu-lucu, itu aja yang diceritakan. Kan itu bukan yang personal gimana ya, itu kan umum gitu, yang bisa orang baca dengan bayang gitu ya, anaknya happy sekali. Kan hanya seperti itu gitu. Kayak bukan yang cerita tentang masalah kita apa, bukan. Personal itu maksudnya cari kegiatan-kegiatan yang kira-kira kita bisa ceritakan tanpa harus mengungkap yang private ya gitu. Sama seperti misalnya teman-teman hobinya nonton drakor, ya udah cerita tentang drakor ya, kadang-kadang mungkin diselipin saya tuh ya kalau misalnya malam udah semuanya beres, anak-anak tidur, me time saya adalah nonton drakor misalnya gitu, kemudian bahaslah filmnya. Jadi yang utama pembahasan adalah misalnya review film gitu. Oke. Kak, kalau bercerita di FB itu dibagikan postingan? Iya, di status ya, bagikan postingan. Bagaimana cara rebranding negatif menjadi branding positif baik dalam produk maupun jasa? Ya, negatifnya nih kenapa dulu? Misalnya kita pernah ada apa yang negatif, ya udah ceritakan keadaan yang sekarang. Yang sekarang kan misalnya udah nggak kayak dulu lagi misalnya gitu. Atau kalau misalnya memang yang dulu itu agak sulit diperbaiki, ya kita bikin akun baru dengan cerita-cerita yang baru ya. Personal branding bisa lebih dari satu produk. Kalau personal branding kan menceritakan pribadi kita. Kita mau jualan 10 produk, 100 produk bebas karena yang diceritakan adalah diri kita sebagai penjual yang amanah. Personal branding itu pengen nunjukin loh, ini loh saya tuh orangnya misalnya amanah, ya bukan berarti kita ngomong begitu di status ya, enggak. Intinya kita menampilkan personal branding supaya
pelanggan atau calon pelanggan itu punya trust, percaya sama kita gitu. Oke, saya off-kan dulu personal brandingnya ya. Udah Ya, 9.40. materinya masih panjang kayaknya ya. Panjang banget ya. Ya, jadi Soalnya nanti teman-teman yang masih ingin bertanya nanti kita lanjut ya. Sekarang kita lanjut ke materi lagi. Oke. ya. Oke. Nah, ini ya tadi ya kontennya yang bermanfaat. Sebenarnya sesuatu yang kita sukai, yang dalam melakukan hal tersebut kita juga harus belajar, itu pasti ada manfaatnya juga bagi orang lain. Contoh tadi, lagi-lagi saya ngambil yang simple aja, tentang bekal makan anak-anak gitu ya. Kita juga kan pasti harus nyari-nyari ilmunya dulu nih untuk masak atau untuk bikin kreasi. Nah, hal tersebut ketika kita share itu pasti juga bermanfaat, walaupun tidak untuk semua teman Facebook ya, tapi kebanyakan misalnya teman Facebook kita nih siapa sih yang sama dengan kita? Ya, biasanya gitu. Biasanya teman Facebook itu punya interest yang sama dengan kita. Karena kita biasanya like postingan-postingan yang menurut kita sesuai banget nih sama kita. Nah, jadi ya biasanya itu. Ya satu kita circle-nya ya itu gitu. Oke. Nah, setelah personal branding kita perbaiki, kemudian konten-konten kita rapikan, konten itu nggak selalu harus video ya. Tulisan, status, itu juga bisa disebut konten, atau gambar, foto bisa juga disebut konten. Ya, nggak selalu harus video. Oke. Yang keempat adalah iklannya elegan. Nah, ini walaupun masih pro kontra, ada yang bilang, aduh saya tuh males kalau baca panjang-panjang, tahu-taunya ternyata dia ngiklan, ya. Dia langsung aja kasih harga sama produk. Nah, kita lihat dulu nih, kita ini ada di Facebook, media sosial, bukan marketplace. Ya, kalau orang pengen belanja yang benar-benar dia sudah tahu dia butuh apa, jadi akan biasanya larinya ke marketplace, lebih banyak pilihan. Nah, sementara Facebook adalah media sosial. Namun ya itu tadi, itu sangat bisa kita untuk bisnis kalau ngerti caranya. Ya, jadi ya itu. Kita seneng banget kalau baca cerita yang ditulis dengan rapi, ya. Kata-katanya nggak disingkat gitu, nggak pakai X untuk menggantikannya gitu ya. Jadi kalimatnya rapi, kemudian ditutup biasanya dengan hal-hal yang lucu, yang unik gitu ya. Itu biasanya kita suka. Nah, ya udah kita juga bikin yang seperti itu. Tulisan-tulisan atau cerita kita ya harus menarik, yang misalnya bikin orang merasa, oh iya, saya jadi tahu nih, ternyata kayak gini ya. Misalnya dari baca tulisannya Kak Fuji, saya jadi tahu tips untuk merawat kacamata, misalnya gitu. Tips untuk kita yang punya mata minus supaya nggak nambah, misalnya gitu. Hal-hal seperti itu yang kita alami aja yang diceritakan, supaya kita nggak bingung cari konten. Nah, mengenai iklan, ya ini juga bahasanya sebenarnya panjang banget. Ya, cuma saya persingkat aja. Ya, ngiklan elegan itu nggak harus kita nampilkan foto produk, kasih harga. Dengan kita bercerita manfaat dari produk tersebut aja itu sebenarnya udah iklan. Bahkan iklan itu kalau kita nggak nyebutin produknya, itu biasanya orang lebih penasaran. Lebih penasaran, ih pakai apa sih gitu ya. Kita kayak dulu waktu saya pertama kali jual yang herbal diet itu, saya itu statusnya cuma gini, pagi-pagi jangan lupa ya sebelum sarapan ya minum simungil hijau 1 butir plus segelas air hangat. Habis itu silahkan deh mau sarapan nasi uduk, nasi kuning gitu ya, nggak perlu takut timbangan geser ke kanan. Udah itu doang. Saya nggak nyebutin si hijau itu apa, nggak nyebutin harganya, nggak ngasih lihat produknya. Tapi justru yang kayak gitu orang langsung banyak yang inbox yang nanya, teh si hijau apaan sih? Penasaran deh. Gitu. Ya waktu itu saya 3 bulan aja di ini terakhir ya. Jadi saya mulai itu kalau nggak salah bulan ke-7 ya, di bulan ke-12 itu
meningkatnya sampai 500%. Jualan karena menerapkan iklan yang elegan itu. Kalau kita di Inscript bilangnya hard selling. Nah, iklannya pakai hati, bikin orang-orang baper. Ya, demikian pula cara follow up dan closing. Jadi gini, ketika kita ngiklan kan orang nggak langsung beli. Biasanya dia tanya dulu dong, Kak itu apaan sih produknya atau berapaan sih? Nah, bagaimana cara kita follow up ya? Itu juga ada metodenya. Ya, jangan sampai kita tuh kayak nyerocok. Wow, sepertinya jaringannya Teh Runi. Ya, oh jelek ya? Oh, barusan. Oke, aman lagi sekarang, Pak. Nge-freeze ya? Aduh, sorry. Oke, jadi jangan kayak debt collector ya. Jangan nagih-nagih, kapan transfer Kak? Atau ini jadi enggak? Jangan gitu. Ada bahasa yang lebih asik ya, atau sebenarnya orang tuh kalau niat beli, kalau memang dia udah niat beli, misalnya dia menunda transfer, itu pasti ada sebabnya. Rajin aja komen di statusnya. Itu salah satu cara follow up yang halus tanpa harus kita nagih-nagih utang. Karena dia belum punya utang, bukan berutang ke kita. Kalau ada orang yang nanya, itu belum tentu dia akan langsung beli kan. Sama lah, kalau kita misalnya mau beli produk, apa ketika kita nanya itu kita akan langsung beli, kan bisa jadi kita mau bandingin dulu dong dengan produk yang lain. Gitu. Caranya kita meyakinkan gimana ya, ceritakan aja manfaatnya. Sekali lagi di status. Ya nggak perlu kita meyakinkan sampai yang wah gimana gitu. Nanti orangnya ilfeel duluan malah. Ya. Jadi ada cara elegan untuk beriklan, follow up, dan untuk mengclosingkan. Oke, lanjut. Nah, saya mau ngasih contoh. Membuat konten yang bagus itu mudah. Yang sulit adalah konsistennya. Ya, mulailah bercerita tentang hal yang kamu sukai sehingga kamu nggak akan bosan melakukannya lagi dan lagi. Buat followersmu betah untuk baca statusmu dan jangan lupa interaksi yang tulus, bukan modus. Apa maksudnya interaksi modus? Interaksi modus itu biasanya komennya seragam di semua postingan orang. Kita post statusnya apa, dia komennya selalu sama. Itu modus, itu biasanya hanya untuk naikin algoritma ya, hanya untuk naikin atau up orang-orang supaya aware status kita muncul juga di dia. Ya, nih ini contohnya, saya cerita tentang ini untuk, memang kalau saya cerita lebih banyak perempuan ya, mohon maaf bapak ya. Nah ini lihat 127 komen dan 12 share. Saya bercerita tentang pengalaman saya ya. Jadi yang simple-simple aja yang saya alami gitu. Oke, lanjut. Ini contoh lainnya. Teman-teman boleh follow Facebook saya juga ya untuk lihat gimana sih kalau status itu. Oke, sebentar, silahkan dibaca. Oke, ada yang mau nanya enggak? Sebentar, tadi kolom komentarnya aku matikan. Oh iya. biar fokus ya, menyimak. ya. Silakan teman-teman yang mau bertanya lagi. Kolom komentarnya Nah, sudah saya buka. Oke, ya ini tuh sebenarnya konten-konten yang receh ya, yang memang saya buat itu ya untuk narik teman-teman supaya mau komen dan nge-like postingan saya. Nih lihat, saya seneng banget kalau saya nulis status tuh lebih banyak yang ketawa. Saya seneng banget gitu. Ya, ini kan hal-hal yang maksudnya receh banget gitu, memes yang kita bisa idenya kita bisa peroleh dari media sosial yang lain sebenarnya. Oke, ada yang mau nanya? Oke, udah mulai lagi. Ada pertanyaan. Oke, sebentar. Jika kita
share branding terus-menerus apakah tidak berpengaruh terhadap customer? Berpengaruhnya itu mereka akan lebih kenal kita. Kalau udah kenal ya udah percaya, trust, itu yang akan bikin mereka oh iya kalau ini yang iklan ini pasti produknya bagus. Nah, itu sebenarnya yang kita tuju ya. Kalau Teh Runi bilang bagus, ini pasti bagus karena dia kalau ngomong nggak pernah bohong, misalnya seperti itu. Itu personal branding yang kita tuju itu seperti itu, ya. Kalau begitu artinya kita bisa jualan dulu sebelum personal branding kita kuat. Yang sudah terlanjur ya ampun sampai belibet. Yang sudah terlanjur jualan dulu itu gimana? Maka kita sebaiknya share-share produk kita, apakah katalog di IG? Oke, good question nih. Ini saya bukan berarti kita nggak boleh jualan, itu bisa disambi. Di Facebook, saya selalu mengajarkan kepada peserta untuk satu hari itu minimal 3 kali posting dan maksimal 5 kali posting status. 3 itu usahakan 1 personal branding, 1 hal-hal receh seperti yang saya contohkan, ya. Yang 1 lagi ngiklan silahkan. Tapi teman-teman pasti akan menemukan bahwa ketika teman-teman ngiklan, yang like dan komen itu lebih sedikit, bahkan mungkin cuma 1-2 daripada ketika teman-teman posting hal yang seru-seruan seperti yang ada di layar, yang saya kasih contoh. Kenapa? Karena orang lebih suka baca cerita kita, ya. Kita pribadi, saya kembalikan. Teman-teman ketika buka Facebook, senang nggak kalau baca iklan? Itu aja dulu. Sama, nggak suka kan? Apalagi kalau teman-teman belum tertarik sama produknya, belum merasa butuh. Nah, tugas kita ketika beriklan adalah meyakinkan mereka bahwa mereka butuh produk kita. Nah, itu dipelajari di metode hard selling. Oke. Nah, tapi ingat, postingnya misalnya minimal 3 kali, kalau 5 kali nggak kuat, 3 kali, 1 personal branding, cerita tentang diri kita, keseharian kita. Yang kedua adalah cerita konten receh ya, yang bisa mengundang orang untuk nge-like dan komen di postingan kita. Yang ketiga baru kita beriklan. Oke, Kak Nisa, semoga jelas ya. Kemudian kalau FB kita sering gimana ya? Follower bisa banyak gitu, Kakak, bukannya maksimal 5.000 itu jumlah teman. Dari kuat dan gampang di take down. Sekarang memang FB itu sensitif sekali ya, Pak. Jadi share itu jangan hal-hal yang sensitif. Itu sebenarnya ada aturan dari Facebook yang tidak boleh diposting. Bahkan kalau kita komen aja, komen yang diinikan, yang dilarang itu bisa diblok, ya. Oke, sebentar ya. Oke, sorry, saya lagi ada ini meeting sebentar. Wow, ternyata Oke, luar nah, biasa pertanyaannya. Dari Kak Tritias. Ini masih ada, aku lanjutin 3 pertanyaan lagi ya, aku pilih ya. Senang baca statusnya Kakak, belajar di mana tuh Kak? Ya itu tadi, saya belajar itu dari 2016, ya, dari hard selling, dari kelas-kelas online. Jadi saya tuh yang nggak tahu-tahu bisa. Dulu juga waktu awal-awal pakai Facebook, saya juga gagap gitu, status apa gitu ya. Adanya perasaan kayaknya alay gitu yang ada ya. Yaitu dari apa? Dari belajar. Dari ilmu-ilmu yang saya dapat di kelas-kelas online yang saya ikut kelas itu sampai puluhan kelas saya ikuti.
dari mulai kelas personal branding, kemudian kelas ngiklan, ya, kelas follow up, kelas closing, itu semua saya ikutin masing-masing gitu. Jadi masing-masing ilmunya beda, saya ikut semuanya gitu, ya. Nah, karena saya merasa, kalau belajar tentang Facebook itu nggak bisa kalau kita cuma belajar satu disiplin ilmu, nggak bisa cuma belajar personal branding doang, belajar public speaking doang, karena siapa tahu kita mau nge-live kan, ya, jadi harus punya skill ngomong misalnya gitu. Ya udah, saya akhirnya ngumpulin tuh pengalaman-pengalaman dan ilmu yang saya punya, kemudian saya bikin kelas online khusus untuk optimasi Facebook personal, ya. Kak Rika, Kak, bagaimana cara jualan di FB? Kalau Kak Rika perhatikan, nanti diulang aja videonya ya, itu semua caranya ya memang nggak ada satu cara, ya, banyak ilmu yang dipakai, dan ilmu itu memang nggak bisa kita belajar langsung bisa. Ya, saya sampai ikutan beberapa kali nih, kelas-kelas online supaya saya bisa lancar nulis status, lancar ngiklannya, terus personal branding-nya kuat, gitu ya, tapi ya memang harus sabar. Kalau kita nggak mau sabar, mau langsung sukses, ya mana ada kan. Memang harus sabar prosesnya, harus dijalankan dulu apa-apa yang menjadi kewajiban sebagai pemilik akun Facebook. Oke. Nah, bagus nih Kak Aris Ramlan. Postingnya di jam berapa aja idealnya? Kapan Kak Aris buka Facebook? Rata-rata biasanya kita semua sama tuh. Ada yang kebanyakan ya pagi sambil nunggu kendaraan buat kerja misalnya ya. Kalau ibu-ibu ya sambil pengen sharing apa itu biasanya pagi pegang HP, ya udah. Kalau di kelas saya nyuruhnya peserta itu nulis status itu pagi sekitar jam 6 sampai jam 7, kemudian siang jam 12 sampai jam 1, nanti lagi malam jam 7 malam. Kenapa ya? Karena waktu-waktu itu orang banyak pegang handphone, buka sosial media. Di waktu-waktu itulah kita ngetatus. Ya. Oke. Apa bedanya jumlah teman sama follower? Kalau teman itu yang bisa interaksi langsung sama kita. Jadi kalau teman, saya juga bisa lihat statusnya muncul di beranda saya. Kalau follower, si follower bisa lihat status saya, tapi biasanya statusnya dia nggak muncul di beranda saya kecuali saya manual datangin akunnya. Itu bedanya, ya. Link FB, oke, sebentar. Link FB saya, sebentar ya. Oke. Saya taruh di chat ya. Gampang kok namanya dicari, tapi memang ada dua kalau nggak salah. Ini yang aktif ya. Oke, Teh Runi, kalau mau bikin status 5 kali, yang 2 lagi tentang apa? Konten-konten yang dilarang apa aja? Konten yang dilarang itu yang sara pokoknya ya, yang kekerasan juga. Kemarin teman saya ada yang di blog Facebooknya cuma gara-gara dia komen gini. Kan ada yang nge-share video lucu yang bikin kita sebel gitu sama orangnya. Udah paketin aja dia kemana, ke daerah yang waktu itu lagi perang. Dia bilang biar dibom sekalian. Ada kata-kata bom sama perang, sudah itu di ban langsung sama Facebook. Padahal itu komen bercandaan, ya. Terus ada juga teman yang pernah nggak bisa komen beberapa hari cuma gara-gara jadi pengen nampol deh. Bayangkan dia udah bisa ngedetect kata nampol, padahal nampol itu bukan bahasa baku ya. Nampol itu bahasa bercanda, bahasa slang gitu. Tapi Facebook udah bisa ngedetect. Ya, jadi kita sekarang nggak bisa komen sembarang di Facebook. Nanti di ban. Oke. Okay? Apalagi? Oke. Okay. Dah ya, kita lanjut ya. Jadi postingan-postingan receh gitu kayak gini. Kemudian kalau misalnya 5, apa aja sih yang diposting? Banyak banget sebenarnya konten-konten yang teman-teman bisa posting ya. Teman-teman nanti bisa lihat ya di akun saya ya. Sekarang saya memang sudah nggak 5 kali posting lagi karena memang saya pengen maksimal
Jadi setiap postingan saya, kalau dulu saya tuh sampai nggak bisa balas komen orang, saking banyaknya. Kadang satu postingan itu ada 239 komen, lah mabuk lah balasnya ya. Padahal orang itu akan seneng kalau dia komen, kemudian kita balas. Tapi kalau 239 komen, misalnya gimana saya mau balas satu-satu? Akhirnya saya kurangi. Karena itu tadi, saya pengennya saya juga bisa membalas komen mereka. Atau kadang trik saya gini, kalau teman-teman misalnya sudah sukses nih ya, kalau nyetatus yang komen banyak, trik saya adalah saya nggak balas komen di status saya, tapi saya komen di statusnya. Saya pasti hafal orang-orang yang suka komen di status saya. Jadi itu memang interaksi di Facebook itu harus gitu. Kalau kita pengen status kita dibaca, kita harus rajin komen dan like status orang yang lewat di beranda kita. Karena nanti algoritma Facebook membaca, oh mereka temenan. Jadi nanti ketika kita nyetatus, status kita akan dimunculkan ke akun teman-teman itu. Jadi jangan cuma, aduh kita pengennya di like gitu ya, pengennya di komen, tapi kita sendiri males komen sama nge-like postingan orang lain. Itu nggak bisa, karena algoritmanya Facebook berbeda ya dengan TikTok, dengan IG itu beda. Jadi ya kalau kita pengen status kita muncul di mereka, kita harus juga datengin gitu ya, harus juga dan komen statusnya mereka. Awalnya itu rajin ikut yang namanya like comment ya, olok, one like one comment. Itu saya dulu ikut juga gitu. Nah, satu lagi ya, walaupun saya hanya ngasih gambaran ya, teman-teman harus punya dua skill ini. Kalau misalnya yang public speaking belum pede, at least teman-teman punya kemampuan untuk menulis. Bagaimana cara belajar menulis? Perbanyak membaca dan perbanyak latihan. Biasanya saya memperlihatkan Facebook saya waktu saya belum belajar ya, tahun 2015, 2014, ke para peserta kelas saya. Saya kasih lihat tuh bahwa saya juga dulu nggak bisa. Saya juga dulu kalau nulis itu berantakan. Nggak ada paragraf pemisah, kata-katanya masih singkat ya, maklum generasi SMS ya. Biasanya yang suka nyingkat kata itu generasi SMS. Karena ada pembatasan karakter. Ya, jadi nulisnya suka disingkat. Kalau generasi sekarang kayaknya enggak ya, karena mereka udah smartphone, jadi nggak ada tuh yang singkat-singkat kayaknya. Nah, kalau mau rajin menulis, mesti seneng membaca supaya kita punya kosakata banyak, punya dapat menyusun kalimat yang enak dibaca. Gitu. Nanti teman-teman boleh lihat contoh ya. Saya juga dulu waktu awal tuh, waduh, kalau ngelihat tuh sekarang ketawa sendiri gitu. Waduh, dulu hancur banget ya statusnya gitu ya. Tapi ya itu, ketika kita belajar, lama-lama kita bisa perbaiki, lama-lama akan enak dibaca ya. Oke, dan jangan lupa attitude dan mental dalam dunia kewirausahaan sangat menentukan keberhasilan sebagai pebisnis. Jadi kalau kita mentalnya baru nyoba sedikit gagal, udah nyerah, ya udahlah, mendingan gak usah bisnis ya, karena memang nggak ada tuh bisnis yang dari awal langsung sukses nggak ada, pasti ada gagalnya, ya coba lagi, gagal lagi, coba lagi gitu ya. Nah, gambar ini adalah bukti bahwa Facebook itu memang benar-benar bisa kita manfaatkan. Dulu saya nggak kebayang tuh bisa punya apa ya, jadi narasumber di kelas offline. Dari dulu kan karena saya di Nabire Papua, ya udah yang saya sediakan adalah kelas-kelas online ya. Tapi ketika saya waktu itu pulang ke ke kampungnya bapak, ke kampungnya suami gitu, banyak peserta-peserta kelas yang pengen kelasnya offline juga. Jadi mereka yang menyelenggarakan, saya tinggal datang untuk ngajar ya. Ini adalah semua karena Facebook, karena personal branding saya di Facebook. Makanya kemudian saya bisa di beberapa seminar kewirausahaan. Itu gara-gara apa ya? Gara-gara status saya di Facebook. Mereka kenal saya hanya dari Facebook ya. Oke.
Ya, ini juga. Jadi acaranya itu waktu itu ada di 2 tempat di Makassar ya. Waktu itu ada di 2 tempat. Sekali lagi, ini bisa terjadi ya karena saya mengoptimalkan Facebook tanpa tanpa ads ya, tanpa ads ya. Oke. Nah, ini adalah rangkuman dari yang tadi sudah kita bicarakan. Jangan underestimate sama banyak bilang Facebook mah ketinggalan zaman gitu ya. Sekarang mah zamannya TikTok, zamannya Instagram ya, sebenarnya itu masing-masing aja ya. Nyamannya gimana, itu yang kita optimasikan. Saya bukan bilang TikTok nggak bisa, di IG nggak bisa, bukan ya. Kalau saya pribadi saya menggunakannya Facebook, tapi kalau misalnya teman-teman lebih nyaman menggunakan sosial media lain, silahkan. Yang penting pahami dulu cara kerjanya, pahami dulu algoritmanya, cari ilmunya, belajar. Digitatif itu banyak banget kelas-kelas yang bisa diikuti, ya, nggak cuma Facebook, segala macam kelas ada. Tinggal kitanya mau nggak untuk belajar, ya. Ingat, fokus mengoptimalkan tampilan dan fitur Facebook ya. Jadi harus pelajari itu fitur-fiturnya apa aja karena banyak banget fitur Facebook yang bisa kita gunakan untuk menampilkan personal branding ya. Kemudian pilih tema konten atau niche ya kalau biasa orang-orang bilang ya. Yang Anda bagikan itu apa supaya lebih fokus dan orang-orang gampang ingat, kayak yang tadi Bu Guru gitu ya. Itu gampang banget orang ingat loh kalau kita setiap hari cerita tentang pengalaman sebagai guru misalnya. Terus saya juga punya teman yang personal brandingnya adalah seorang perawat, dia bercerita tentang kegiatannya ya, walaupun tidak, sekali lagi hati-hati jangan sampai kita overshare ya data-data orang lain misalnya, itu apa, itu jangan sampai. Jadi hanya cerita yang umum-umum aja yang kira-kira bisa dibagikan gitu ya. Nah, berlatih menulis konten hard selling juga itu perlu, ya itu tadi, banyak baca, banyak latihan. Nah, interaksi juga jangan berhenti, jangan maunya kita di like, di komen, tapi kita males gitu ya, komen sama nge-like postingan orang lain. Kemudian terakhir adalah konsisten dan sabar dalam prosesnya. Nah, setiap ilmu yang didapat, kalau kita nggak konsisten menjalankan, ya biasanya akan langsung hilang. Jadi ya memang harus konsisten. Ini checklistnya, ya. Ini checklistnya yang teman-teman harus punya ketika mau optimalkan Facebook. Oke, dan semua ini ya itu saya ajarkan di kelas. Jadi saya punya kelas online, teman-teman, ya. Kelas online itu selama 3 minggu. Ya, selama 3 minggu itu kita belajar segala sesuatu tentang Facebook. Makanya tadi saya nggak bisa jawab pertanyaannya semua karena memang luas sekali. Jadi itu harus dibahas satu-satu supaya lebih dapat ilmunya. Gitu. Nah, teman-teman penasaran gak nih sama kelas online-nya Teh Runi kira-kira? Siapa tuh di sini yang pengen belajar lebih jauh mengenal tentang personal branding, tentang Facebook lainnya? Silakan teman-teman semua yang penasaran, boleh dong. Silakan teman-teman di kolom komentar berapa banyak yang penasaran, biar kita tahu. Oke, sambil nunggu komen, saya masih mau jawab nih dari Kanisa. Baru kemarin ganti foto profil dengan nama shop. Nah, sekarang Facebook itu juga sangat ketat ya mengenai foto profil. Kalau bisa yang ada foto wajah. Kalaupun nggak mau jelas sekali, ya paling nggak foto diri kita yang agak jauh gitu ya. Yang jangan pakai nama all shop ya. Nanti itu nggak akan, karena akun kita sendiri itu kan ada fasilitas inbox ya. Itu nanti orang-orang kalau penasaran biasanya tahu. Kalau teman-teman lihat di saya kan sudah pakai link gitu ya, itu karena saya sudah maksudnya pelanggan itu saya sudah punya pelanggan tetap, jadi saya langsung pakai link supaya nggak terlalu menghabiskan waktu menjawab pertanyaan. Tapi waktu awal saya optimasi Facebook itu saya nggak kasih nomor WA, karena apa? Supaya orang nanya
ketika orang tuh main di sini masih masuk melakukan jualannya, silahkan, nggak masalah ya. Ini saya yang saya ceritakan ini yang saya pribadi alami dan memang itu namanya berdampak bagi saya ya. Oke, Teh Runi. Tadi saya keluar dari akun yang satunya. Ya. Ternyata jaringannya kurang oke. Oke, teman-teman semua. Gimana tadi teman-teman kepo nggak sih dengan kelasnya Teh Runi ini ya? Karena memang waktunya semakin mendekat ke zuhur ya, teman-teman semua. Jadi mungkin kita persingkat saja ya. Untuk teman, boleh saya menjelaskan tentang kelasnya Teh Runi? Jika boleh, maka akan saya lanjut nih. Gimana? Boleh, boleh ya. Oke, sudah kembali. Boleh, sebentar ya. Ini laptopnya. Oke, teman-teman. Oke, jadi saya izin share screen ya, teman-teman semua. Mohon maaf, jaringannya nggak stabil tadi. Oke, teman-teman semua. Nah, kelas yang akan diadakan sama Teh Runi ini adalah kelas Facebook Love. Mati lagi. Ada. Kelas Facebook Love, teman-teman semua ya. Jadi, apapun bisnisnya yang kita jalankan sebaiknya perkuat dulu personal brandingnya untuk meraih kepercayaan pelanggan, teman-teman semua. Nah, di kelas ini setiap peserta akan belajar memaksimalkan Facebook untuk berbisnis. Nah, teman-teman mau diajarin memaksimalkan Facebooknya, maka ikuti kelasnya. Di sini ada sekilas tentang Facebook, gak perlu saya jelaskan ya, teman-teman semua. Ada fakta menariknya juga, bisa teman-teman simak nantinya ya. Nah, di sini ya ini beberapa testimoni dari peserta sebelumnya yang sudah pernah mengikuti kelas Love ini. Nah, Teh Runi kira-kira kelas Love ini sebelumnya sudah berapa beda kan? Sambil kita diskusi. Wow, jadi sudah 29 kali kelasnya dibuka. Nah, Masya Allah, luar biasa sekali ya teman-teman semua. Mohon maaf, jaringannya nggak stabil tadi. Oke, teman-teman semua. Nah, kelas yang akan diadakan sama Teh Runi ini adalah kelas Facebook Love. Mati lagi. Ada. Kelas Facebook Love, teman-teman semua ya. Jadi, apapun bisnisnya yang kita jalankan sebaiknya perkuat dulu personal brandingnya untuk meraih kepercayaan pelanggan, teman-teman semua. Nah, di kelas ini setiap peserta akan belajar memaksimalkan Facebook untuk berbisnis. Nah, teman-teman mau diajarin memaksimalkan Facebooknya, maka ikuti kelasnya. Di sini ada sekilas tentang Facebook, gak perlu saya jelaskan ya teman-teman semua. Ada fakta menariknya juga, bisa teman-teman simak nantinya ya. Nah, di sini ya ini beberapa testimoni dari peserta sebelumnya yang sudah pernah mengikuti kelas Love ini. Nah, Teh Runi kira-kira kelas Love ini sebelumnya sudah berapa batch diadakan? Sambil kita diskusi. Oke, ini batch ke-29.
Ya, Wow, gitu. jadi sudah 29 kali kelasnya dibuka. Kali. Jadi peserta terbanyak itu ada di batch 8. Waktu itu sampai 900 peserta. Masya Satu batch. Allah, luar biasa sekali ya teman-teman semua. Ya. Jadi memang Facebook ini bagus banget ya kalau teman-teman semua sudah memaksimalkan Facebooknya. Nah, materinya itu ya, tadi sudah perkenalan ya dengan mentornya, apa saja sih yang akan dipelajarin. Nah, di sini kurang lebih ada 7 materi inti ya, tapi teman-teman semua dari materi ini inti ini nanti teman-teman semua akan belajar kurang lebih selama 3 minggu ya. Jadi nggak kaleng-kaleng teman-teman semua. Teman-teman belajar kurang lebih selama 3 minggu akan mempelajari tentang seluk-beluk dari Facebook. Nah, ini adalah materi-materi intinya yang akan teman-teman pelajari. Ya, yang pertama membaca data insight di Facebook profesional, menggunakan Reels untuk edukasi produk, jasa atau personal branding. Cara simple dapat cuan dari program affiliate atau bikin iklan tanpa iklan di setiap postingan. Nah, teman-teman tadi banyak ya yang pengen belajar tentang materi ini nih. Terus teman-teman juga belajar tentang side hustle. Wow, side hustle. Nah, penasaran apa sih itu side hustle, teman-teman semua? Nah, nanti teman-teman akan ya pelajarin tentang ilmunya di kelas lab. Nah, di sini juga teman-teman akan diajarin ya etika di media sosial, terus bikin sistemasi bisnis simple anti mager. Nah, enggak hanya itu aja teman-teman semua. Ternyata di kelas ini teman-teman bisa mendapatkan materi bonus tambahannya. Ya, di sini ada materinya, ngatur uang walau uangnya belum ada, emang bisa. Nah, bisa banget. Nanti akan diajarin sama Teh Runi ya, teman-teman semua caranya. Bikin desain simple untuk flyer, just to slide di sosial media, English for mompreneur, dan temukan profesi yang gue banget dan raih prestasimu. Kelas ini cocoknya untuk siapa? Pokoknya semua orang ya yang pengen memaksimalkan Facebook untuk menjadi ladang cuannya. Nah, silakan teman-teman investasikan kelas ini di harga promonya. Jadi kelas ini terbatas ya, promonya hanya 3 hari teman-teman semua, 99.000. Nah, untuk selanjutnya nanti akan ada harga kenaikan ya teman-teman semua dari kelas ini. Ya, nah jadi sayang banget nih kalau teman-teman nggak memaksimalkan harga kelas ini ya di harga yang sekarang cukup 99.000, teman-teman sudah bisa ikut kelasnya Teh Runi selama kurang lebih 3 minggu ya untuk memperdalam tentang Facebook. Bagaimana cara ikut kelasnya? Silakan teman-teman bisa langsung hubungin admin yang mengajak gabung ke Zoom pada siang ini. Ya. Di sini ada pertanyaan, kelasnya kapan Kak? Takutnya tabrakan dengan kelas jago motret. Enggak, aman kok ya. Kelasnya dimulai dari tanggal 25 ya Teh? 24. 24 opening. 24 sampai? Ya. Sampai 11 Februari. Sampai tanggal 11 Februari. Kalau teman-teman bertabrakan sebenarnya gampang teman-teman semua karena kan materinya ada di grup ya, jadi teman-teman bisa simak materi di saat teman-teman free ya Teh, begitu ya Teh ya? Betul ya, jadi teman-teman materi ada tugasnya ya. Kenapa? Ada tugas setiap hari berupa, oh ada tugas setiap hari, jadi wajib menyimak ya setiap harinya. Karena gini, saya mau cerita dulu. Facebook itu kalau kita nggak nyetatus ya berarti sama aja kita nggak muncul gitu. Sementara personal branding itu ya memang harus diulang-ulang setiap hari secara konsisten. Makanya ada tugas setiap hari supaya teman-teman bisa langsung praktek. Dan juga karena pesertanya itu banyak, jadi nanti teman-teman bisa langsung saling kenal ya. Jadi bisa langsung saling follow, saling kenal, saling temenan. Sehingga yang misalnya ada yang nanya kalau Facebook mau jadi mode profesional minimal harus 1.000, iya. Sayang kalau gini, kita misalnya punya toko nih, yang lewat cuma 100-200 orang kan sayang. Usahakan yang lewat itu 5.000 orang.
kalau dari 100 orang kita dapat 10 misalnya, bayangkan kalau 5.000 orang yang lewat. Jadi ya memang harus dimaksimalkan untuk pertemanan di Facebooknya, gitu ya. Lanjut Mbak Puji. Oke, ya jadi nanti teman-teman wajib menyimak materinya setiap hari karena ada tugasnya ya teman-teman semua. Nah, di sini teman-teman tinggal atur saja waktunya nanti bagaimana prioritasnya ya, teman-teman atur prioritasnya, mana yang lebih penting dulu ya. Oke teman-teman semua, jadi harga promo kelasnya ya hanya berlaku 3 hari, dari hari ini 21, 22 sampai 23 saja. Karena tanggal 24-nya sudah dimulai kelasnya. Dan harganya 99.000 ini hanya perdana nih ya. Karena saya minta dispensasi ke Teh Runi harga promo khusus untuk Digitatif ini ya. Jadi di next soalnya kalau di luar harganya sudah normal ya. Betul. Yang di Digitatif aja yang masih dapat harga promo. Nah, kalau maka di dari luar, itu teman-teman beruntung. Di luar ya sudah normal harganya. Nah, ya, jadi teman-teman beruntung ya, kalau misalkan teman-teman ikut di harga promo ini bisa mendapatkan materinya sama, tapi dengan harga promo yang lebih hemat. Jadi silakan teman-teman langsung hubungin admin pengajaknya yang ngajak gabung ke Zoom pada siang hari ini ya. Mungkin teman-teman juga di sini ada yang join di grup ya, di grup yang Facebook Marketing Class ya. Nanti saya akan share linknya di sana ya. Jadi khusus untuk teman-teman juga yang join di grup tersebut bisa langsung order melalui link yang saya share di sana ya. Ini linknya saya share sebentar. Jadi biar teman-teman bisa segera langsung order. Dan kuotanya terbatas ya, hanya untuk 100 orang pertama saja yang mendapatkan harga promo. Jadi walaupun pada hari ini harga promonya sudah mencapai 100 ya, maka saya berlakukan untuk besoknya itu harga normalnya. Ya, nggak ada harga promo lagi. Jadi teman-teman cepet-cepetan hanya untuk 100 orang pertama saja yang bisa mendapatkan harga promo ya. Jadi promonya hanya untuk 100 orang tercepat. Semakin cepat teman-teman order, maka semakin cepat juga teman-teman ya akan lebih baik dan mendapatkan harga lebih hematnya. Sebentar. Ini saya share. Jadi teman-teman bisa langsung order ya. Mungkin Teh Rudi ada yang mau disampaikan lagi, silakan. Iya, gimana Mbak Puji? Sorry. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi. Saya mau kasih gambaran aja teman-teman ya, kalau ikutan kelas ya nanti teman-teman akan mengoptimasikan itu prakteknya bareng-bareng ya. Jadi ada grup materi, nanti ada grup untuk diskusi juga. Jadi sementara misalnya materinya tertulis, nanti boleh nanya ya, boleh nanya. Kemudian ada juga materi yang live FB. Jadi macam-macam nih untuk pemberian materinya. Nggak hanya tertulis aja, ada juga live Facebook interaktif ya, yang bisa langsung nanya, dan juga ada juga yang berupa tulisan. Dan memang ada tugas setiap hari. Tapi saya rasa teman-teman sangat bisa, kenapa? Karena sekarang Facebook itu ada yang namanya postingan terjadwal. Ya, jadi kita bisa tuh, kita jadwalkan postingan dari malam, misalnya besok mau posting apa, kita bikinnya dari malam sehingga teman-teman bisa ngatur waktu sendiri ya. Tanggalnya tadi sudah disampaikan dari tanggal 24 sampai tanggal 11 Februari. Oke. Gitu aja Mbak Puji. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman di sini saya mau share dulu ke teman-teman semua. Mungkin teman-teman ada yang penasaran bagaimana cara order produknya ya. Di sini saya share screen dari handphone. Ya, nah mungkin teman-teman sudah masuk ke grup ini ya, grup yang Facebook Marketing Class. Nah, di sini saya sudah share juga ke teman-teman semua, ya. Di paling bawah itu ada linknya, ya. Jadi silakan teman-teman klik linknya. Nah, nanti di sini ada tentang pengenalan produknya dulu.
Jika mau di-skip, tinggal ya ikuti kelasnya. Nanti langsung di sini order daftar sekarang. Nah, di sini ya silakan teman-teman langsung mengisi datanya. Nama lengkap, email, password. Password di sini adalah password untuk masuk ke web ya, bukan password email, bukan password lainnya, tapi password untuk masuk ke web ya. Nomor handphonenya tinggal teman-teman pilih. Teman-teman mau bayar pakai pembayaran yang mana? Tinggal klik buat pesanan. Nah, nanti akan muncul tagihannya, teman-teman semua. Berapa yang harus teman-teman bayar, teman-teman bayarnya ke rekening mana. Nah, nanti silakan teman-teman langsung mengikuti petunjuknya saja ya. Jadi mudah banget untuk teman-teman langsung order produknya ya. Jadi saya sampaikan lagi, kuotanya hanya untuk 100 orang pertama, teman-teman semua. Dan promonya berlaku 3 hari, 21, 22 sampai tanggal 23. Harganya 99.000, kuotanya untuk 100 orang. Jadi kalau kuotanya hari ini sudah penuh, maka teman-teman akan saya berlakukan harga normal. Harga normalnya berapa? Sekitar 129.000, teman-teman semua. Ya. Jadi cepet-cepetan. Kalau yang 129.000 nanti saya buka untuk 50 orang penuh lagi, maka saya akan taikkan menjadi 199.000. Jadi semakin cepat teman-teman order, maka harga promonya ya teman-teman akan makin hemat dengan harga yang lebih terjangkau ya teman-teman semua. Oke. Mungkin sampai di sini dulu kali ya teman-teman semua pada siang hari ini. Boleh? Tadi saya lihat ada yang follow, tapi follow-nya page. Jadi teman-teman kalau page saya itu hanya untuk uji coba, jadi saya jarang banget posting di situ. Nanti mungkin di grup ya saya share profil FB personal ya, yang saya memang optimasi ya, karena kalau di page nanti teman-teman nggak nemu postingan saya. Itu page itu saya bikin untuk uji coba aja, gimana sih kalau pakai FB Ads, apa efektif atau tidak. Itu makanya kenapa saya tahu bahwa ternyata Facebook personal yang gratis pun bisa gitu, karena saya sudah coba juga yang pakai page ya, pakai fanpage, yang pakai FB Ads itu kalau di saya pribadi kurang nampol lah istilahnya. Jadi saya prefer ke FB personal gitu. Nanti saya izin share profil Facebook saya yang personal ya Mbak Puji di grup WA ya. Oke. Boleh banget Teh Runi. Jadi teman-teman di grup juga nanti itu ada Teh Runi. Nah, mungkin nanti sesekali akan saya buka juga grupnya. Kalau teman-teman masih mau bertanya tentang seputar Facebook dan teman-teman yang mau belajar langsung dengan Teh Runi di kelas privatnya atau kelas berbayarnya, kelas mentoringnya gitu ya. Teman-teman bisa ikutan kelas live karena di sana akan banyak banget materi ya yang akan teman-teman pelajarin, bergabung dengan komunitas yang jumlahnya di sana sudah banyak gitu, akan ketemu dengan pembisnis lainnya juga. Jadi banyak insya Allah manfaat yang akan teman-teman dapatkan ya. Jadi mungkin sampai di sini saja teman-teman semua, karena sebentar lagi sudah masuk waktu zuhur ya. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir ya. Teh Runi ada yang mau disampaikan lagi atau sudah cukup? Cukup. Oke. Nah, untuk teman-teman semua ya, kita tunggu di kelas lab ya. Di kelasnya Teh Runi kita akan belajar 3 minggu nanti untuk membangun personal branding kita setiap harinya itu seperti apa. Nah, ya, jadi teman-teman yang mau mulai mempelajari tentang Facebook marketing, maka joinlah kelas lab. Harga investasinya cukup 99.000 teman-teman semua. Kalau teman-teman bawa 99.000 ke Alfa, ke warung, itu langsung habis ya. Nah, ini beda banget teman-teman semua. 99.000 teman-teman investasikan, ilmunya banyak ya, bisa menghasilkan cuan juga insya Allah ke depannya ya. Oke, terima kasih Teh Runi sudah hadir, sudah mau sharing ke
teman-teman digitatif nih ya yang hadir pada siang hari ini. Terima kasih untuk ilmunya. Semoga apa yang disampaikan sama Teh Runi ya banyak yang bisa teman-teman manfaatkan untuk kemajuan bisnisnya dan untuk kemajuan teman-teman sendiri ya. Oke, saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.